Potter, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Penyaliban, bukti Yesus itu Tuhan. Ada seorang saudara kita yang katakan demikian, jika memang harus dengan penyaliban, Yesus itu dituhankan, maka sejatinya umat Kristen itu menyembah iblis karena proses penyaliban itu karya iblis. Ini tidaklah benar. Ini fitnah. 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 Jelas bukan? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, ini namanya fitnah. Tidak bisa membedakan antara Tuhan dan iblis. Kami penyembah Tuhan yang sejati. Kami tidak pernah menyembah iblis karena iblis adalah musuh kami. Iblis bapa segala dusta, penipu, penyesat, pembunuh, pembinasa, dan membawa umat ke neraka. Yang kedua, siapa sesungguhnya yang menyembah iblis? Tuhan katakan, jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Orang yang menyembah iblis adalah orang yang suka fitnah, karena fitnah berasal dari iblis si pendakwa. Pemfitnah dan orang yang menyembah iblis, orang yang percaya kepada dustanya, dan ikut serta menyebarkan dustanya. Orang yang menyembah iblis juga orang yang sering memuji-muji iblis. Dari buahnya lah akan dikenal apa yang dihasilkan oleh Tuhan dan apa yang dihasilkan oleh iblis. Yang ketiga, orang yang menyembah iblis justru akan menjadi teman iblis di neraka. Iblis akan membawa manusia ke neraka, kepada kebinasaan yang kekal. Sedangkan Tuhan selalu berusaha untuk menyelamatkan manusia supaya tidak binasa. Tuhan dan iblis saling bertentangan. Yang keempat, mana dalilnya penyaliban itu karya iblis? Justru orang yang menyembah iblis mengatakan penyaliban karya iblis. Karena iblis tadi jelas bapa penipu, pendusta, penyesat. Iblis hanya ngaku-ngaku karyanya saja. Padahal itu jelas karya agung Tuhan, karya terbesar. Mati di atas kayu salib untuk keselamatan semua manusia. Yang kelima, iblis tidak memikirkan apa yang dipikirkan atau yang direncanakan Tuhan. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang keenam, Yesus tidak kami tuhankan atau tidak dituhankan, karena Yesus memang Tuhan, dan ketuhanannya dapat dibuktikan. Dari nama-nama Allah sudah jelas. Yesus berkata, "Akulah kebenaran, kebangkitan, terang dunia, yang awal dan yang akhir." Jika saudara tidak mengakui ini nama Allah, saudara berarti tidak meyakini akan kebenaran dari kitabmu. Dan saudara berarti mengingkari atau tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Tidak mungkin saudara mau jadi kafir, bukan? Yang ketujuh, penyaliban justru membuktikan Yesus Kristus Tuhan. Dia mati, bangkit, hidup, dan tidak mati lagi. Semua manusia pasti akan mati. Ada yang mati suri, bangkit, hidup tetapi mati kembali. Hanya satu manusia yang mati, bangkit, dan tidak mati lagi, hidup sampai selama-lamanya. Dan dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Dialah Tuhan yang kekal. Jelas kami menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang kekal. Roma 6 ayat 9. Kembalilah kepada jalan yang benar, wahai orang-orang yang tertipu oleh dusta iblis, orang-orang yang tersesat. Kembalilah
Back to the Bible.